Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin, mahasiswa dari STK IP Al-Maksum Langkat yang berprodi PTI atau Pendidikan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hardware atau menjelaskan sedikit tentang presentasi saya mengenai hardware atau perangkat keras. Yang adapun maksud dan tujuan saya untuk membuat video ini untuk melengkapi tugas akhir semester 1 saya pada mata kuliah komputer aplikasi yang dosen pengampunya bernama Bapak Hari Pratama Fitnah MPDT. Baik, di sini saya akan memulai dari pengertian hardware. Apa sih hardware itu? Hardware adalah semua jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik yang bisa dilihat dan dirasakan. Menurut salah satu ahli pakar yang bernama Bapak Sunarto, ia menjelaskan bahwa perangkat keras atau hardware ini merupakan perangkat yang bisa dilihat dan disentuh. Dari kutipan di situ dapat kita jabarkan bahwa hardware ini merupakan perangkat yang memiliki bentuk fisik yang biasa kita gunakan untuk melakukan proses, baik itu input maupun output. Kemudian kita akan masuk ke ciri-ciri pada hardware. Apa sih ciri-ciri pada hardware? Yang pertama ada memiliki bentuk fisik, sudah jelas ya. Kita sudah membahas bahwa hardware itu memiliki bentuk fisik. Kemudian umumnya bersifat keras. Sudah jelas bahwa hardware ini memang umumnya bersifat keras yang berbeda dengan software yang memiliki sifat yang lunak. Kemudian terdapat pada bagian luar komputer, berbeda dengan software yang selalu ada dalam komputer. Hardware ini merupakan suatu perangkat yang berada di luar komputer, tidak ada hardware yang di dalam komputer. Kemudian ada media penghubung antar user dan software. Ketika seorang user ingin menggunakan software, sudah jelas maka dia akan menggunakan salah satu ataupun beberapa jenis hardware yang dibutuhkan, seperti kita menggunakan mouse ataupun keyboard. Kemudian di sini ada fungsi hardware. Yang pertama itu saya akan memulai dari input dulu ya. Input, maksud dari fungsi dari hardware input itu gimana? Itu ketika ada user yang memasukkan suatu perintah ke dalam komputer, itulah dinamakan dengan input. Kemudian input inilah yang nantinya akan diolah menjadi informasi dan data baru. Kemudian ada memberi output. Apa sih memberi output? Apa sih yang diberi? Yang diberi itu adalah masukan yang sebelumnya sudah dimasukkan oleh user ataupun input. Itulah nanti yang akan dikeluarkan ataupun menjadi output. Kemudian menyimpan informasi dan data baru. Apa yang disimpan? Yang disimpan itu output ataupun input yang telah diolah tadi. Itulah yang nantinya akan disimpan. Kemudian di sini ada jenis-jenis hardware, ada 5: hardware output, hardware input, kemudian hardware proses dan storage device. Kemudian ada hardware tambang. Saya akan menjelaskan sekalian contoh-contohnya. Di sini ada contoh hardware output. Hardware output itu gimana sih? Hardware output merupakan hardware keluaran yang biasa itu digunakan atau bisa kita ketahui bentuk ataupun yang sebelumnya sudah diproses oleh CPU, yang nantinya yang keluar bisa berupa cahaya, kertas maupun suara. Sebagai contoh ada monitor, kemudian ada printer, ada speaker, dan contoh lainnya itu ada mic dan ada proyektor juga. Kemudian di sini ada contoh hardware input. Apa sih yang dimaksud contoh hardware input? Hardware input atau masukan ini biasa kita gunakan untuk memasukkan data. Itu biasanya itu berupa klik, ketikan, ataupun scan barcode. Contohnya itu kayak ada mouse, kemudian ada keyboard juga, kemudian ada scanner. Scanner ini cara kerjanya gimana sih? Cara kerja scanner ini hampir sama dengan printer, namun jika printer itu di print kemudian keluar dalam bentuk kertas, berbeda dengan scanner. Scanner ini cara kerjanya hanya di scan, kemudian datanya akan masuk langsung ke komputer, jadi tidak akan keluar lagi. Kemudian di sini ada contoh hardware proses. Contoh hardware proses ini apa sih? Hardware proses berarti hardware yang berfungsi untuk memproses suatu data.
Contohnya itu sebenarnya cuma ada satu, yaitu CPU, karena VGA dan RAM ini merupakan komponen yang ada di dalam CPU. CPU ada Control Processing Unit. Di dalamnya itu ada VGA yang kita ketahui sebagai alat grafis. Kemudian RAM selain untuk menyimpan, dia juga untuk menentukan suatu kecepatan pada komputer. Kemudian ada LAN card sebagai jaringan lokal, sound card sebagai suara pada komputer, kemudian ada prosesor sebagai otak komputer, kemudian ada motherboard sebagai alat yang sangat penting dalam sebuah komputer. Nah, itulah yang nantinya akan diletakkan ke dalam CPU. Kemudian di sini ada hardware storage device. Sudah jelas dari namanya, itu berarti penyimpanan ya. Contohnya yang berfungsi untuk menyimpan. Yang di sini akan kita ketahui ada contohnya, ada hard disk. Kita ketahui bahwa ini hard disk ini merupakan penyimpanan sekunder atau penyimpanan utama pada komputer. Kemudian ada flash disk yang berguna sebagai penyimpanan juga. Namun ini sangat mudah kita gunakan karena konektornya berbentuk USB. Kemudian ada optical disk. Optical disk ini cara kerjanya itu dia menulis dan membaca dari cahaya laser atau biasa kita sebut dengan CD-ROM. Jadi yang nanti yang masukkan ada CD dan DVD. Kemudian contoh lainnya itu apa? Ada memory card. Kemudian ada disket juga. Kemudian next kita akan masuk ke contoh hardware tambahan. Contoh hardware tambahannya itu gimana sih? Itu ada modem. Kita akan menjelaskan dulu hardware tambahan itu apa. Hardware tambahan itu adalah hardware yang ketika kita gunakan akan jauh lebih baik. Namun jika tidak kita gunakan, tidak bermasalah juga pada komputernya. Saya akan memasukkan ini kepada modem. Modem ketika kita cabut dari komputer, maka komputer itu tidak akan berpengaruh besar kepada efek ketika dicabutnya. Namun ketika kita colokkan, itu akan jauh lebih baik. Kita akan mendapatkan jaringan internet. Jadi cara kerjanya modem ini mengganti atau menyalurkan aliran listrik menjadi aluran jaringan internet, dan seperti itu. Kemudian di sini ada cara kerja hardware. Ada 3 cara kerja hardware, yaitu pertama instruksi dasar input, instruksi dasar proses, dan instruksi dasar output. Yang input ini gimana sih? Yang input ini lebih kecenderung ke arah penggunaan software. Dalam penggunaan software kita pasti akan lebih sering menggunakan hardware juga. Contohnya dalam kita menggunakan Microsoft Word, kita pasti akan lebih membutuhkan mouse untuk mengklik ikon-ikon yang ada pada Microsoft Word. Kemudian ada keyboard kita untuk mengetik pada Microsoft Word tersebut. Kemudian instruksi dasar proses, gimana sih itu? Instruksi dasar proses merupakan instruksi sebagai instruksi penghubung saja, seperti contohnya itu seperti CPU tadi. Dia hanya mengantarkan komponen-komponen yang ada di dalamnya itu untuk menjalankan suatu komputer agar jauh lebih baik lagi. Kemudian ada instruksi dasar output. Berbeda dengan instruksi dasar input yang memang kebutuhan dari software ya. Output ini merupakan instruksi yang diinginkan oleh si pengguna atau si user. Contohnya seperti yang sebagai marak-maraknya kemarin ya, ada Piala Dunia. Sebenarnya saya menonton sendiri, menonton dari YouTube ataupun dari link yang lain. Tetapi saya ingin coba yang lebih menarik. Saya ingin membawa teman-teman saya. Saya akan sehingga saya membutuhkan beberapa hardware untuk menciptakan suasana yang menarik yang saya inginkan tadi. Saya akan membutuhkan proyektor sebagai pembesar gambar, kemudian ada speaker sebagai suara yang lebih besar. Itu kan memang kemauan dari saya, bukan kemauan dari si software. Dan seperti itulah yang dimaksud dengan instruksi dasar output. Kemudian sekian dari saya tentang penjelasan saya. Dari saya mohon maaf jika banyak kesalahan.